Kita mulai ya. Iya, Ci. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita buka doa pada saat teduh ini dengan kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang bertata di surga, kembali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pemeliharaan Engkau di sepanjang tidur kami malam tadi. Hingga boleh Kau bangunkan kami kembali pada pagi hari ini dalam keadaan sehat untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu lewat saat teduh ini. Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu lewat pujian-pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami memuji dan menyembah-Mu, kami memohon ampun atas segala dosa-dosa kami, agar kami boleh pantas dan layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, hadirlah di tengah kami. Urapilah kami pribadi lepas pribadi, agar kami boleh mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. Agar pujian penyembahan ini boleh naik ke hadirat Tuhan, dan boleh menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk jaringan internetnya, agar dapat berfungsi dengan baik dan lancar. Kami juga mau berdoa untuk kami, tim saat teduh, berilah kami kerendahan hati di dalam kami melayani, supaya pelayanan kami ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami mau serahkan saat teduh ini di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami siap Tuhan pimpin. Terima kasih ya Tuhan, semua doa ini kami panjatkan dengan perantara Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah teman-teman kita memuji dan bersyukur kepada Allah karena cinta kasih-Nya kepada kita selama ini. Marilah kita bawakan lagu ini khusus untuk Allah yang telah mengasihi kita sejak kita lahir sehingga saat ini. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, hadirlah bersama kami di sini. Kami ingin bersyukur, memuji dan menyembah nama-Mu. Hadirlah di sini, melihat setiap pribadi kami di sini. Marilah kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoyang, dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun berganjar, dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku.
Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku, ya bumi pun bergoyang, dan langit pun bergoncang. Ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun berganjar, dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, kerana pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang, dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak, dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami bisa hadir di sini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bawalah kami masuk lebih dalam lagi ya Bapa. Kami ingin bersatu dengan-Mu. Kami ingin semakin teguh dalam iman. Hanya ingin mendekati-Mu. Kini bawalah kami masuk lebih dalam lagi Bapa. Agar kami bisa merasakan kehadiran-Mu di setiap pribadi kami pada pagi ini. Mari kita nyanyikan kemurahan Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan kerendahan hati kita, dengan penuh kerinduan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 oh, haleluya, 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 oh, haleluya, haleluya,
Engkau yang paling terima kasih kasih setiamu Kau sediakan untuk kita. Terima kasih. Mari kita dengar apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Ya Bapa, selamat pagi. Terima kasih atas semua berkat-Mu sepanjang malam kami tidur. Terima kasih pagi ini kami Kau kumpulkan di dalam Zoom ini. Bapa, kami sangat rindu akan Engkau. Setiap hari kami mencari Engkau. Setiap saat kami butuh Engkau. Sebentar lagi Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi semua yang akan keluar dari mulut Kak Mahda yang akan membawakan firman-Mu. Tutup bungkus dari segala yang jahat. Biarlah hati pikiran kami hanya bersatu kepadamu dan berpusat ke Engkau. Terima kasih ya Bapa. Berkati Kak Mahda. Berkati dia. Urapi dia selalu. Amin. Selamat pagi. Mari kita buka dari Markus 7 ayat 1 hingga 13. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan orang-orang Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kami dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak Ibu, bacaan hari ini cukup panjang dan syarat akan pesan Allah. Bacaan ini ingin menunjukkan kepada kita terkait dengan kedengkian, kemunafikan, dan kemelekatan orang Farisi dan ahli Taurat terhadap hal duniawi dengan masa lalu. Dan kedua, terkait dengan pesan atau kehendak Tuhan yang ingin kita lakukan. Kalau kita baca di ayat awal, terlihat sekali bahwa orang Farisi dan ahli Taurat itu datang menemui Yesus dan murid-muridnya untuk melihat lagi apa yang Yesus dan murid-muridnya perbuat. Kesalahan apa lagi yang mereka lakukan yang ingin ditimpakan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu kepada Yesus dan para pengikutnya. Kali ini mereka menimpakan terkait dengan ketaatan terhadap adat istiadat. Hal ini mereka lakukan karena mereka ingin menyalahkan Yesus dan murid-muridnya itu di depan umum. Mereka merasa dengan hadirnya Yesus dan murid-muridnya, popularitas mereka turun. Orang-orang cenderung mencari Yesus. Mereka dengki, mereka iri. Lalu, tekankan lagi bagaimana orang Farisi dan ahli Taurat ini bersikap munafik. Orang Farisi dan ahli Taurat merupakan orang yang terpandang di masyarakat dan yang dianggap orang-orang adalah orang yang bijaksana dan adil. Tetapi perkataan yang mereka lontarkan menimbulkan suatu hal yang sebaliknya, menghakimi. Mereka rajin beribadah kepada Allah, berdoa dengan suara yang keras, tetapi apa yang mereka lakukan itu tidak dilakukan dengan hati yang tulus. Bahkan mereka mengutamakan adat istiadat atau suatu perintah manusia dibandingkan oleh perintah Allah. Bila kita melihat perikop sebelumnya, di mana Yesus dan para muridnya baru melayani dan menyembuhkan banyak orang sakit, tentu mereka lelah, bukan? Tapi para ahli Taurat tidak melihat itu. Hatinya dibutakan karena rasa iri. Mereka mengesampingkan ajaran Tuhan untuk saling mengasihi dan berbelas kasih. Kemudian di ayat yang ke-9 sampai 13. Di sini sebenarnya Yesus ingin mengingatkan kita lagi bahwa kita
lebih mengutamakan perintah Allah. Diperbaharui lagi terkait dengan perintah Allah. Di sini disebutkan perintah Allah tentang menghormati orang tua. Hal ini sudah disampaikan juga di kitab Keluaran, Imamat, dan Ulangan bahwa hormatilah ayah dan ibumu. Di sini kita diminta untuk fokus pada kehendak Allah. Jangan kita putar balikan apa yang sudah difirmankan untuk kepentingan diri sendiri. Tertulis pada Ulangan 5 ayat 16, Keluaran 20 ayat 12. Apabila kita menghormati Bapa dan Ibu, maka kita akan diberikan umur panjang dan keadaan yang baik di tanah terjanji. Di Tuhan mengingatkan kembali apa yang sudah diperintahkan Allah untuk dijalankan. Jangan manusia mengubahnya untuk kepentingan diri sendiri. Karena Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang baik di ujung sana, yaitu kebahagiaan kekal. Asalkan kita mau setia menjalani perintahnya, bukan perintah manusia. Dari hal yang didapat tadi, yang patut kita refleksikan, apakah aku masih terus mementingkan egoku, mementingkan kenyamanan pribadi? Apakah aku masih suka menghakimi dan menilai negatif orang lain? Apakah aku rajin ekaristi, misa pagi, renungan, saat teduh, komsel, tapi hatiku masih tidak fokus pada Tuhan? Masih ada rasa benci, marah, dan iri? Apakah kita mau menjalankan perintah Allah dengan konsisten dan sepenuh hati? Bukan karena kita ada maunya, tapi karena kita benar-benar percaya dan mencintai Allah. Mari Bapak Ibu, kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk bisa melepaskan ego kita, kepahitan kita, masa lalu kita. Jangan lagi kita menengok ke belakang, melihat manusia kita yang lama. Tapi mari kita belajar dari ketulusan, keteguhan hati Tuhan Yesus untuk terus mewartakan dan menjalankan perintah Allah, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Baiklah Bapak Ibu, mari kita doa penutup bersama. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu hari ini. Engkau telah mengingatkan kami. Bersihkanlah hati kami ya Tuhan. Motivasi hati kami agar semakin murni ketika kami mencari Engkau. Bersihkan dari segala kedengkian, kemunafikan, kemelekatan, segala iri hati, benci, dengki, dan dendam. Kiranya Engkau hapuskan, Engkau bersihkan daripada hati kami. Beri kami rahmat, keberanian, tekad, semangat yang bulat untuk lebih mengutamakan perintah-Mu daripada perintah manusia. Engkau beri keteguhan hati kami untuk fokus pada kehendak-Mu dengan taat dan setia. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu yang menegur dan menguatkan kami hari ini. Kami juga mempersembahkan diri kami, keluarga kami, pelayanan, usaha, dan pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami semuanya. Juga kami berdoa secara khusus untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang saat ini sedang menjalani retret pribadi. Kiranya berkat-Mu tercurah atas mereka dan mereka boleh semakin peka mendengarkan kehendak-Mu. Bapa, inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Tuhan, Allah, dan Juru Selamat kami. Mari kita berdoa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita buka kamera kita foto. Sebentar. Kita mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan berkati. Terima kasih.